Halo pemirsa Jawa TV, selamat malam, apa kabar? Saya Desa Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. 12 Oktober diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Dan tahun ini Provinsi Jawa Timur sudah menginjak di usia 80 tahun. Mengangkat tema Jatim Tangguh Terus Bertumbuh pada saat perayaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Gerahadi yang lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pencapaian-pencapaiannya, termasuk yang mungkin banyak disoroti adalah penurunan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur yang angkanya sudah semakin kecil. Juga ada banyak pencapaian yang lainnya. Tapi bagaimana sebenarnya Jawa Timur dalam perjalanannya, bagaimana pemerintahan Provinsi Jawa Timur ini juga memberikan kebijakan-kebijakan untuk publik, bagaimana dengan pergerakan perekonomiannya juga. Kami akan bahas di bincang-bincang kali ini dengan topik refleksi 80 tahun Jatim, Tangguh Terus Bertumbuh yang menjadi tema ulang tahun Jatim yang ke-80. Tentu saya tidak sendiri di studio, saya bersama dengan Pak Deddy Irwansyah, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Hesti Armiwulan, Pakar Kebijakan Publik, dan juga Pak Haryono, Pakar Ekonomi dari Ubara. Pak Deddy, Pak Haryono, dan juga Bu Hesti, selamat malam. Malam. Terima kasih Bapak, Ibu Hesti juga sudah hadir. Nanti akan saya bahas satu persatu, pemirsa. Usai jeda kami akan kembali dalam bincang-bincang. Pemirsa, 80 tahun Provinsi Jawa Timur, apa yang Anda rasakan perubahan-perubahannya saat ini? Sudahkah Anda merasakan Provinsi Jawa Timur ini semakin membaik? Tentu saja kalau kita bicara tentang provinsi, biasanya masyarakat melihat dari wilayah per wilayah, kabupaten, kota. Sementara provinsi mungkin dianggap tidak terlalu terasa. Padahal sebenarnya dari kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga berdampak pada kemajuan Provinsi Jawa Timur ini sendiri. Dan bagaimana juga pergerakan ekonominya yang kabarnya secara data yang menunjukkan angka kemiskinan ekstrim, salah satunya yang dianggap sudah menurun drastis. Tapi saya ke Pak Deddy terlebih dahulu nih, Pak Deddy. Sebagai wakil rakyat dari Komisi A melihat perjalanan pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang sekarang sudah berada di tahun ke-80 ini, menurut Pak Deddy, apa yang perlu di-highlight di sini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, 80 tahun itu waktu yang sangat panjang, melebihi usia Rasulullah. Karena usia Rasulullah itu hanya 63 tahun kalau tidak salah. Nah, tentu banyak tantangan, tentu banyak turbulensi yang sudah dilewati oleh Provinsi Jawa Timur. Mulai dari kita menghadapi tantangan ekonomi global yang perubahannya luar biasa. Kemudian 4 tahun yang lalu kalau tidak salah, pas Covid 2020 ya, berarti 5 tahun yang lalu kita menghadapi gelombang Covid yang begitu luar biasa. Dan Alhamdulillah Provinsi Jawa Timur terus tumbuh, dan menurut kami secara indeks maupun secara perkembangannya. Tentu harapan kita ke depan Provinsi Jawa Timur terus menjadi lokomotif ekonomi nasional, karena tadi juga disepil oleh Masnya bahwa kita konstan terus mampu menjadi salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi secara nasional. Bahkan pertumbuhan ekonomi kita Provinsi Jawa Timur itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata. Tadi juga panjenengan mengutip soal angka kemiskinan ekstrim. Alhamdulillah Jawa Timur sudah di bawah 1% angka kemiskinan ekstrimnya. Kemudian ya harapan kita pengangguran terbuka, posisi pengangguran terbuka juga terus turun, sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Timur bisa terus membaik dan meningkat. Harapannya tentu kita berharap Jawa Timur menjadi provinsi yang smart provinsi, baik dari sisi pelayanan publiknya maupun dari sisi ekonominya. Gitu. Tentu mimpi RPJMD Bu Gubernur yang berharap angka kemiskinan bisa ditekan sampai angka 6%, karena posisi kita sekarang di angka 9%, 6%, bisa ditekan sampai 6%, ini butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Alhamdulillah saya hari ini bersama para akademisi. Tentu kami sangat berharap koreksi, masukan berdasarkan riset-riset yang ada di perguruan tinggi. Karena bagi kami kritik dan saran itu adalah vitamin pembangunan.
kritik dan saran itu hari ini harus dijadikan sebagai vitamin agar kemudian kita tidak antipati terhadap kritik dan saran. Karena kerjasama semua sektor, pentahelik bahasa saya, masyarakat, kemudian perguruan tinggi, pengusaha, dan juga teman-teman media ini memang harus bersama-sama agar kita bisa melihat smart province di Provinsi Jawa Timur ini bisa maju dan mandiri ke depan. Itu kira-kira Mas. Pengennya terwujud begitu ya, tapi memang sepertinya kalau Pak Deddy mengulas sepertinya tracknya sudah ke arah sana gitu ya. Tapi saya ke Bu Hesti dulu nih. Kalau Bu Hesti melihat dalam pemerintahan Provinsi Jawa Timur, terlebih di era pemerintahan Bu Khofifah Indar Parawansa yang sudah berjalan 6 tahun juga, bukan baru start gitu ya. Ini kan sebenarnya udah running harusnya gitu. Kalau Bu Hesti sendiri melihatnya apa yang menjadi sesuatu yang menonjol di pemerintahan Provinsi Jawa Timur? Iya, kalau kita lihat mungkin yang pertama adalah Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-80. Dan tadi sudah disampaikan bahwa ini usia yang sudah cukup matang di dalam mengelola pemerintahan. Kalau kita perhatikan memang Jawa Timur kan sampai sekarang itu adalah menjadi barometer ya dari seluruh aktivitas miniatur dari Indonesia setelah ibu kota negara itu. Ini yang menjadi tolok ukurnya. Yang kedua kalau kita perhatikan di Jawa Timur itu saya memperhatikan Bu Khofifah itu beliau itu selalu tanggap dengan program-program nasional yang kemudian beliau mendapat banyak penghargaan ya. Misalkan kalau kita bicara tentang soal radikalisme, karena kebetulan saya ini adalah Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Timur. Di beberapa tahun yang lalu itu Jawa Timur itu masuk di dalam zona merah. Tetapi dengan tanggapnya pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi tadi bersinergi dengan komponen masyarakat, akhirnya angka radikalisme itu menjadi turun ya dan menjadi zonanya masuk zona hijau. Kemudian kita lihat Bu Khofifah juga sangat concern dengan isu-isu pemberdayaan masyarakat, kemudian pemberdayaan penyandang disabilitas, perempuan, sehingga kemudian tadi angka kemiskinan itu yang se-ekstrim makin lama makin turun. Kemudian perhatian beliau pada isu-isu masyarakat yang marginal, saya kira itu juga menjadi salah satu yang perlu kita highlight ya. Ini yang concern beliau di dunia pendidikan, kerjasama dengan berbagai negara lain untuk menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas di Jawa Timur itu adalah saya kira adalah prestasi yang harus kita akui dilakukan oleh Bu Khofifah di 6 tahun ini. Hanya saja begini, kalau kita bicara Jawa Timur itu kan provinsi. Betul. Yang sesungguhnya wilayahnya itu ada di kabupaten kota. Betul. Nah, masing-masing kabupaten kota itu adalah daerah otonom yang dia mempunyai kewenangan untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi ketika kabupaten kota itu melaksanakan pemerintahan daerahnya dengan baik, kemudian pertumbuhan ekonominya baik, maka tentu provinsinya juga terangkat. Karena program real itu sesungguhnya ada di kabupaten dan kota. Sedangkan provinsi itu lebih pada kebijakan, koordinasi, dan kemudian kalau kita lihat provinsi adalah wakil dari pemerintah pusat. Nah, sehingga ketika program yang dilakukan oleh nasional itu ditangkap baik oleh provinsi, kemudian dikoordinasikan dengan kabupaten kota dan terlaksana dengan baik. Nah, itulah cerminan bahwa keberhasilan provinsi itu terlihat dari bagaimana kabupaten kota itu juga bisa memberikan dampak positif dari pembangunan itu. Jadi benar-benar berada di antara begitu ya, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten kota. Betul. Menyerap program-program pemerintah pusat, tapi juga bagaimana bisa melanjutkan ini ke pemerintah kabupaten kota seperti itu Bu ya. Betul. Nanti saya ke Pak Haryono tentunya, bagaimana dari sisi ekonomi, karena ekonomi juga menjadi sorotan yang begitu penting di era yang sekarang eranya tuh efisiensi, transfer daerah juga dikurangi, respon nanti untuk APBD 2026 akan seperti apa. Nanti kami akan bahas di usai jeda, pemirsa kami akan segera kembali. Ngomong ekonomi hari ini
Bicara terkait ekonomi di Jawa Timur, pemirsa, memang capaian pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melebihi rata-rata nasional di kuartal kedua 2025. Tapi apakah ini sudah menjadi satu bekal yang baik, mengingat di 2026 tentu anggaran untuk transfer ke daerah juga dikurangi, lalu APBD juga harus mengalami efisiensi dari berbagai macam sisi. Dan bagaimana perjalanan perekonomian di Jawa Timur? Saya langsung ke Pak Haryono. Pak Haryono, kalau mengamati perkembangan Jawa Timur dan tantangannya untuk perekonomian, seperti apa, Pak? Terima kasih Mas Desta, Ya. Terima kasih para narasumber, Pak Dedi, Bu Edi. Siap. Saya Haryono, disclaimer, malam ini tidak menyelesaikan masalah Jawa Timur, tapi paling tidak gagasan-gagasan ini yang coba kita apel, kira-kira seperti itu. Yang pertama saya ucapkan selamat Dirgahayu untuk Jawa Timur ke-80. Saya pikir saya tidak bisa mencari celahnya, karena memang antara Pak Dekarwo ke Bude Kofifa ini luar biasa, Pak Dekarwo dan Bude Kofifa. Bude Kofifa ini berkelanjutan gitu loh. Ya. Salah satu contoh yang berkelanjutan itu kompartemen Jawa Timur dengan provinsi yang lain. Itu sangat saya apresiasi. Tidak ada provinsi lain yang bisa meniru provinsi Jawa Timur itu. Itu kalau dari aspek kewilayahan. Saya masuk di aspek ekonomi karena saya memang expertnya di bidang ekonomi. Ekonomi itu sederhana. Untuk faktor produksi baik mikro maupun makro itu ditentukan oleh sumber daya alam, ditentukan oleh tenaga kerja, ditentukan oleh kewirausahaan, ditentukan oleh modal, dan ditentukan oleh teknologi. Oke. Nah, itu sebenarnya dari aspek ekonomi. Kalau dari aspek kewilayahan itu hierarkinya mulai dari desa, kabupaten kota, provinsi, nasional, sampai regional, dan globalnya sampai seperti itu. Dan saya lihat di perjalanan Bu Kofifa, karena estafetnya sangat bagus sekali, baseline-nya juga sangat bagus sekali penyelesaiannya. Nanti di akhir cerita, di akhir sesi bisa kita diskusikan bagaimana meleverage atau membangun lebih cepat lagi karena teknologinya sudah menjangkau. Kira-kira sih seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali Provinsi Jawa Timur ini. Saya akui apresiasi buat Pak Dekarwo dan Bude Karwo karena rakyatnya pun Bude Kofifa sangat stabilis gitu loh. Karena memang itu satu. Sumber daya alam Provinsi Jawa Timur itu 48.000 lebih kilometer persegi. Itu menjadi potensi yang sangat besar dari luas wilayahnya. Dari jumlah penduduknya 44 juta, itu sesuatu yang luar biasa. Diperkirakan tahun 2030 itu 44 juta. Itu sangat luar biasa. Bonus demografinya sangat luar biasa. Tinggal menampilkan kewirausahaan, modal, dan dikaitkan dengan teknologinya. Kalaulah itu bisa di-leverage, lalu kemudian ada keseimbangan. Jadi prinsip ekonomi itu adalah, atau hukum bisnis itu adalah keseimbangan. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Kalau di Papua itu sumber daya alamnya melimpah, tapi tidak ada penduduknya. Nah, kan seperti itu di Jawa Timur. Sumber daya alamnya bagus, mulai dari Ngawi sampai di Banyuwangi itu sangat bagus sekali. Dari Tuban sampai di Pacitan juga sangat luar biasa sekali. Mau di gunung, di laut sangat luar biasa sekali. Tinggal di leverage saja apa yang kekurangannya itu. Nah, di dalam Perda nomor 5 tahun 2024 tentang pembangunan jangka menengah, itu sudah ada semuanya. Tinggal dieksekusi saja. Nah, eksekusinya, perencanaannya bagus. Tapi duitnya dari mana, kan? Persoalan di situ. Nah, duitnya dari mana? Sementara pemerintah pusat itu efisiensi yang sangat tinggi gitu loh. Nah, inilah kita cari solusi-solusinya agar leverage-nya atau percepatan Provinsi Jawa Timur ini lebih full lagi speed-nya gitu loh. Nah, dari aspek apa yang kita usulkan, yang Haryono usulkan, dari aspek regulasinya barangkali gitu. Karena pemerintah Jakarta itu kita tidak bisa duga. Tiba-tiba Pak cukai itu 57% untuk cukai rokok mesin. Nah, itu kalau diteruskan Kediri jadi kota mati kan gitu. Betul. Karena gudang garam sudah indeks harga mengurangi dan indeks harga sahamnya sudah turun. Tapi begitu Pak Menteri Pur ngomong bahwa tidak ada kenaikan cukai dan itu zolim gitu. Indeksnya naik jadi 13%. Artinya apa? Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten kota itu juga harus dimediasi oleh provinsi. Jangan sampai nanti pemerintah kabupaten
sudah berdarah-darah, pemerintah provinsi pun juga tidak ambil peduli. Nah, makanya itu fungsi mediasinya ke sana. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi menjadi perantara ini juga nggak mudah gitu ya, tugas dari Provinsi Jawa Timur bagaimana memikirkan provinsi dan mengacu juga pada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Saya ke Pak Dedi lagi, Pak Dedi, mengingat kondisi seperti itu gitu ya, dengan tantangan, kalau bicara ekonomi tantangannya nggak cuma global tapi juga bahkan secara regional dan di Indonesia sendiri juga. Pak Dedi sendiri ngelihat bagaimana nih untuk kekuatan pemerintah provinsi untuk menjalankan setidaknya pelayanan dasar, apakah ini akan terganggu di sana? Ya, saya melanjutkan Pak Aryono tadi terhadap konteks kebijakan nasional tentang berkurangnya transfer keuangan daerah di Jawa Timur. Ini bukan hal yang pertama sehingga membuat Provinsi Jawa Timur harus terkaget-kaget. Gitu. Karena semenjak berlakunya option pajak tahun ini, kita sudah kehilangan angka sekitar 4 triliun lebih. Kemudian transfer keuangan daerah hari ini, ya maka bahasanya berkurang lagi. Berkurang sekitar 2,1 triliun. Angka 6 triliun itu bagi Provinsi Jawa Timur itu adalah darah pembangunan. Jadi pajak dan kemudian realisasinya dalam bentuk keuangan daerah itu adalah darahnya pembangunan di Jawa Timur. Tentu ini menjadi tantangan ke depan bagi Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak bagaimana mengorkestrasi sumber daya yang ada sehingga pelayanan publik baik pelayanan dasar dan segala macam tetap mendapat porsi yang optimal, bahkan kalau bisa lebih kan, kalau bisa lebih. Nah, di sini butuh kreativitas yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga adanya kekurangan anggaran itu tapi pelayanannya masih tetap bisa diberikan. Salah satu yang menjadi tekanan kami DPRD Provinsi Jawa Timur tentu di sektor pelayanan dasar terkait tentang pendidikan. Walaupun APBD 2026 ini lagi proses running bahasa kami pembahasannya, tapi DPRD Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah provinsi optimis 5.000 beasiswa untuk anak-anak SMA dan SMK ini harus tetap kita laksanakan. Kemudian tentu saja bagaimana pelayanan kesehatan di areal-areal, mohon maaf bahasa saya, areal sulit. Memang ada cerita kekurangan paskes di area Lumajang sekitar Tapal Kuda, dan kemudian kesulitannya pelayanan kesehatan di area pulau-pulau, misalnya di Sumeneb dan segala macam, itu kan pelayanan kesehatan yang kurang. Alhamdulillah Bu Gubernur punya atensi luar biasa terkait tentang konteks pelayanan dasar ya. Nah, hal-hal ini tentu akan menjadi konsen utama teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur untuk berkolaborasi bersama banyak pihak. Bahkan secara jujur, kalau tadi ngomong transfer keuangan daerah, saya berkali-kali menyampaikan ke Pak Sekda, bahkan terakhir di tempat ini juga di acara podcast seperti ini menyampaikan kepada Pak Yasin bahwa kita harus kreatif menggali sumber-sumber keuangan. Kita tidak hanya bisa mengandalkan PAD dan pajak saja. Ya, kita harus bersama-sama mengajak pihak ketiga, bahasa saya itu pihak swasta, agar bersama-sama membangun Provinsi Jawa Timur ini. Kenapa? Mereka di Jawa Timur ini datang mencari nafkah. Ketika kondisinya bagus, ekonominya bagus, kami meyakini maka profit perusahaannya juga pasti bagus. Karena konteksnya daya beli. Karena konteks yang seperti Pak Aryono sampaikan tadi. Nah, mungkin kita perlu mengkaji lebih dalam bagaimana kalau kemudian pemerintah mengeluarkan yang namanya obligasi daerah. Kan begitu. Karena ada beberapa layanan-layanan yang blut itu, yang secara bisnis usual versi kami, itu menguntungkan. Kalau menguntungkan, saya yakin pihak sektor swasta mau injek uangnya untuk terlibat dalam proses pembangunan.
gitu. Kemudian kita punya, saya lupa angkanya, tapi ribuan aset daerah yang sebenarnya potensial, tapi belum maksimal, belum teroptimalisasi dengan baik, belum teroptimalisasi dengan baik. Kalau ini bisa diorkestrasi dengan baik, tadi Pak Aryono juga sudah nyepil soal serapan tenaga kerja dengan gudang garam, itu memang alarm luar biasa, karena tenaga kerja yang ada di gudang garam itu hampir hajat hidup satu kota. Hajat hidup satu kota kan gitu ya. Nah, ini memang menjadi atensi Pemprov Jawa Timur. Kami juga sudah mendorong agar pajak cukai itu lebih kita genjot, bukan genjot pada konteks angkanya, tapi bagaimana pajak cukai optimal bisa kembali ke Jawa Timur, sehingga Jawa Timur bisa memutar anggaran itu untuk pembangunan yang ada di Jawa Timur. Saya pikir itu harapan kita ke depan Jawa Timur. Kami DPRD Jawa Timur, terima kasih banyak tadi dua narasumber kita ini memuji Provinsi Jawa Timur yang luar biasa. Sebagai insan, kami harap ini tidak menjadi jumawa dengan geografis yang luar biasa, bentangnya Pacitan sampai ke Banyuwangi katanya beliau tadi, dengan sumber daya alam mulai dari minyak, gas dan segala macam kita punya. Kita punya Mas sumber daya alam wisata. Yang ini kalau versi kami, kalau bisa kita genjot misalnya JLS, jalur lingkar selatan itu yang mulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi itu bisa dibuka, maka kita akan punya anugerah pantai yang luar biasa. Dan itu tentu kalau pantai itu menjadi destinasi wisata, saya yakin ada perputaran ekonomi. Ketika ada perputaran ekonomi, insya Allah kesejahteraan masyarakat akan tumbuh. Nah, ini PR besar kita, Provinsi Jawa Timur memang sedang mendorong ke pusat bagaimana caranya mulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi nyambung, karena dari Jogja ke Pacitan sudah nyambung. Ya, betul. Sehingga orang kalau berwisata ke Jogja bisa melihat pantainya yang ada di Pacitan dan segala macam itu. Harapan kita ini menjadi atensi pemerintah Provinsi Jawa Timur, selain ketimpangan ketimpangan pembangunan yang ada. Kita harus sadar Mas bahwa indeks pembangunan manusia kita antara Gerbang Kertasusila, Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan Mojokerto dengan yang ada di Tapal Kuda ini agak timpang. Agak timpang gitu. Kita berharap ya ketimpangannya bisa kita digenjot sehingga pembangunan sumber daya manusia yang ada di sana juga terangkat, karena betul katanya Pak Aryono itu, kalau sumber daya manusianya meningkat, kami yakin kesejahteraannya juga akan meningkat. Akan meningkat. Jadi itu catatan-catatan kritis kami selama 6 tahun ini, tanpa menafikan adanya tumbuh kembangnya Jawa Timur yang luar biasa gitu ya. Tapi paling tidak kami ingin mengkritik diri kami sendiri bahwa ada loh yang harus tetap menjadi atensi utama kita, misalnya kayak di daerah Lumajang dan sekitarnya itu seperti itu Mas. Baik, tentu itu menjadi contoh-contoh begitu ya, apa yang memang menjadi case di Jawa Timur, apa juga yang harus menjadi kreativitas dengan kondisi yang ada, termasuk juga terkait kondisi finansial Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Nanti saya juga akan bertanya lagi ke Prof Hesti nih, terkait bagaimana provinsi ke daerah, hubungan dari provinsi ke pemerintah kabupaten kota, apa yang harus dilakukan. Saya jadi pemirsa, kami kembali. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu menjadi perantara antara pemerintah pusat dengan daerah. Tadi sudah ada beberapa contoh bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur harusnya bisa melobi juga bagaimana kebijakan pemerintah pusat untuk bisa tetap membuat kondisi masyarakat Jawa Timur juga semakin sejahtera. Lalu bagaimana dengan komunikasinya dengan pemerintah daerah? Saya coba ke Prof Hesti. Prof Hesti, kan kalau kita tahu di Jawa Timur ini juga cukup istimewa, kita punya Bakorwil gitu ya. Ada beberapa Bakorwil di Provinsi Jawa Timur, dan kalau menurut Prof Hesti melihat gimana nih komunikasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten kota, karena ujung-ujungnya kan sebenarnya masyarakat di
wilayah kabupaten kota yang juga harus bisa merasakan kesejahteraan itu gitu. Ya kalau kita ke sistem pemerintahan Indonesia itu memang kalau di Undang-Undang Dasar kan urusan pemerintah itu sebetulnya ada menjadi tanggung jawab presiden yang kemudian didesentralisasikan antara lain kepada provinsi, kabupaten dan kota. Dan statusnya itu sama. Pemerintah provinsi itu dia memiliki pemerintahan daerah, kabupaten kota juga memiliki pemerintahan daerah. Mereka juga bisa mengelola daerahnya sendiri. Nah, sehingga kalau provinsi itu kan sesungguhnya adalah tidak mempunyai wilayahnya adalah kabupaten dan kota itu. Nah, sementara kabupaten dan kota itu dia juga mengelola daerahnya masing-masing. Nah, sehingga menurut saya provinsi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Didi tadi adalah bagaimana provinsi itu bisa menjadi menjadi penengah ya, menghubungkan antara pusat dengan kepentingan kabupaten kota, dan itu akan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat di provinsi. Karena yang menjadi wakil pemerintah pusat itu adalah gubernur gitu kan. Nah, ini yang perlu kita lihat, bagaimana posisi gubernur itu bisa menjadi mengkoordinasikan antara kepentingan pusat dengan kepentingan kabupaten dan kota. Kemudian kalau kita perhatikan berkaitan dengan yang menjadi kewenangan provinsi sendiri dari pelayanan publik, sesungguhnya seringkali kan kita lihat begini, kalau provinsi itu kan SMA dan SMK. Ya. Nah, saya tidak tahu, saya melihat belum ada pertumbuhan ya, jumlah ini kan bonus demografi itu semakin besar, kemudian anak-anak yang usianya itu menjadi bertumbuh dari SMP, SMA, SMK itu kan juga makin banyak. Nah, sementara keberadaan sekolah itu untuk yang dikelola oleh pemerintahan daerah itu juga masih terbatas. Semua dikelola oleh swasta. Nah, dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pendidikan dasar itu semuanya harus gratis, sampai ke swasta pun itu harus dilakukan. Nah, ini yang belum kelihatan. Kalau kita lihat kebijakan publik terkait dengan penambahan jumlah sekolah, SMK, SMA, nah itu masih belum kelihatan gitu ya. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan. Kesehatan juga gitu. Saya melihat ada dua hal yang harus kita lihat. Ini kan ada dua sebetulnya. Bahwa di Undang-Undang Dasar tugas daripada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota itu kan memberikan pelayanan kesehatan yang tidak diskriminatif ya. Nah, sementara kita lihat pelayanan kesehatan itu masih belum sama dengan terbatasnya rumah sakit, kemudian puskesmas itu yang seharusnya pusat kesehatan masyarakat, mungkin nanti melalui Pak Dedi, itu jangan lagi dia difungsikan sebagai fungsi kuratif. Tapi harusnya puskesmas itu lebih pada mengedukasi masyarakat bagaimana kesehatan itu dilakukan. Kalau sekarang kan tidak, karena kurangnya rumah sakit, sehingga puskesmas itu difungsikan sebagai fungsi kuratif. Yang harusnya itu menjadi kewenangan dari harusnya dinas kesehatan, ada rumah sakit, ada puskesmas. Nah, saya kira pelayanan publik yang seperti itu di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian ketenagakerjaan, itu saya kira menjadi PR yang cukup berat di fase di mana ekonomi sekarang semakin berat. Jadi itu yang menurut saya di 6 tahun ini masih belum kelihatan nih pertumbuhan SMA, SMK bertambah itu masih belum signifikan menurut saya. Pak Dede mungkin bisa menanggapi, karena ini juga berkaitan juga dengan kebijakan untuk kesejahteraan juga begitu ya. Pak Dede sendiri kalau melihat kondisi-kondisi ini sudah direspon sejauh mana dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur? Jadi kita melihatnya harus agak luas sehingga kita bisa intervensi di sisi manahnya. Gitu. Nah, kenapa kami menyepakati bahwa tumbuhnya lembaga pendidikan SMK dan SMU di Jawa Timur tidak signifikan. Kenapa? Karena ada satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di Jawa Timur ini
sebaran SMK, SMU swastanya cukup masif. Nah, cukup masif. Jadi peran pihak ketiga untuk menumbuhkan SDM di Jawa Timur cukup masif. Nah, itulah sehingga kenapa ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak mendirikan SMA baru di lokasi-lokasi tertentu, sehingga ada moratorium SMU itu, tetapi tumbuh kembang SMK cukup lumayan tinggi, tumbuh SMK di beberapa kabupaten kota. Nah, akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur masuknya di sisi beasiswanya yang tadi saya sampaikan, injeknya ke sana. Itu beasiswa segitu itu bukan hanya untuk lembaga pendidikan negeri tapi untuk semua swasta dan negeri berhak mendapatkan itu. Nah, ini memang menjadi kajian yang mendalam, termasuk juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana kemudian kita bisa menumbuhkan lembaga pendidikan di level SMU ini tanpa harus membunuh sektor lembaga pendidikan swasta. Karena ketika misalnya di sana ada sektor swasta yang sudah ongoing, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur mendirikan SMU, ini pasti akan pasarnya agak bergeser. Nah, ini kajiannya butuh mendalam di situ, sehingga kenapa ada moratorium pendirian SMA baru yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sudah menjadi perhatian lah setidaknya. Sudah. Dari sisi kapasitas, jumlah dan kualitasnya juga harusnya di sana. Cuman yang kita khawatirkan, karena ini mohon maaf, ini Jawa Timur ini sangat kental dengan nuansa religiusnya. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang terafiliasi lewat Muhammadiyah, NU, pondok pesantren, itu kan juga punya SMK, SMA. Nah, ini kan kalau didirikan di situ nanti khawatirnya terjadi persaingan pasar. Nah, ini kan malah menggerus nanti gitu. Nah, itu. Tapi ini menjadi atensi kita betul. Kami sangat sadar. Sama dengan kami yang kebetulan menjadi DPRD Provinsi Jawa Timur, dapilnya Sidoarjo. Dengan dampak domisili kemarin itu, ada satu kecamatan misalnya Kecamatan Sukodono, itu tidak punya SMA negeri. Sehingga jaraknya dengan SMA negeri kan agak sulit ini kan. Nah, tetapi kami tidak bisa mendorong berdirinya SMA di sana, karena ya itu tadi ada sektor swasta yang memang sudah ongoing di sana. Kalau mendirikan ini bisa menggerus bahasanya, masa kita akan menggerus. Nah, ini kan juga tidak baik. Pembangunan itu kan harus merata dan komprehensif, tidak boleh menghidupkan satu tapi membunuh yang satunya. Kan begitu bahasanya, seperti itu. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan tadi yang disampaikan oleh Bu Esti, terima kasih banyak. Tapi alhamdulillah secara UHC tadi saya langsung buka data. Kita ini sudah punya lebih detailnya sebanyak 28 dari 38 kota yang telah mencapai target UHC. Jadi standarnya itu. Nah, kemudian puskesmas kita punya 976 puskesmas. Nah, kalau kemudian kualitas layanan di masing-masing daerah itu kadang timpang, nah ini memang harus menjadi PR kita. Memang menjadi PR kita, karena ya itu tadi yang namanya kebijakan Bu Gubernur itu kan ketika bicaranya titah kebijakannya A, terkadang turun sampai level bawah itu ya memang agak lenceng-lenceng itu ya, ini faktor manusia. Makanya transformasi birokrasinya itu kita dorong betul gitu, kita dorong betul karena ya kalau puskesmas di Surabaya Sidoarjo Mas itu tingkatannya sudah kan gitu, karena kadang sudah 24 jam. Tapi memang kalau kita berbicara yang agak kepacitan sana, nah ini kan agak berkurang. Agak berkurang. Nah, ketimpangan inilah yang memang tadi yang saya sepil di awal menjadi konsen kita. Sehingga masyarakat Pacitan itu bangga dengan Jawa Timurnya. Masyarakat yang di Lumajang juga bangga dengan Gubernur Khofifahnya. Tidak hanya masyarakat Surabaya, Sidoarjo dan Gresik yang bangga karena mendapat layanan yang maksimal kan gitu. Karena pembangunan itu harus merata di seluruh sektor. Setidaknya kalau Pak Dedu sudah bisa mengidentifikasi atau sudah tahu permasalahan-permasalahan itu, harusnya juga bisa semakin mudah untuk diatasi gitu ya untuk solusinya. Tapi saya jadi tertarik ketika bicara tentang lembaga pendidikan,
Bu Khofifah ini juga menjadikan pondok pesantren sebagai salah satu penggerak ekonomi. Betul. Melalui OPOP ya, One Pesantren One Product. Bagaimana penerapannya dan efeknya terhadap perekonomian di Jawa Timur? Usai jeda pemirsa, kami hadirkan kembali ulasannya. Provinsi Jawa Timur, pemirsa, tentu ada banyak juga daerah di Provinsi Jawa Timur yang sudah tumbuh secara industri gitu ya. Tapi di sisi lain, secara UMKM juga terus digerakkan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Jawa Timur khas dengan programnya One Pesantren One Product. Saya ke Pak Haryono. Pak Haryono, kalau bicara Jawa Timur sebenarnya yang mana nih yang lebih terasa gitu pergerakannya? UMKM kah? OPOP yang kemarin juga sudah berjalan terus dari tahun ke tahun juga selalu ada produknya, atau mungkin dari sisi industri yang juga harus digenjot gitu Pak? Kalau saya lihat data simultan Pak Desta. Jadi ya dari aspek pertanian juga jalan, dari aspek industri juga jalan, dari aspek jasa juga jalan, tergantung masing-masing kewilayahannya. Seperti itu yang saya lihat. Kebetulan saya juga expert di bidang pembangunan wilayah dan disertasi saya tentang koneksitas wilayah gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, faktor produksi itu ada 5, dan kita punya salah satunya itu yang sangat hebat itu adalah peraturan daerah, pemerintah punya undang-undang tentang pemerintah daerah dan undang-undang tentang pemerintah desa. Nah, di desa itu luar biasa. Ada ADD, ada DD yang jumlahnya miliaran. Nah, lalu kemudian diundangkan lagi tentang BUMDes. Nah, ada Kopdes juga sekarang. Ada Kopdes lagi pula gitu loh. Artinya semua sekarang simultan bergerak gitu loh. Tinggal pemerintah kabupaten, provinsi itu memberi kanalnya seperti itu. Nah, itu yang saya lihat. Terutama menambahkan dari Pak Dedi tadi obligasi misalkan saja seperti itu. Nah, saya melihat Jawa Timur itu menjadi sorot Indonesia Timur sebelum diambil Makassar ini. Ya, sebelum diambil Makassar. Lalu teman-teman saya sudah siap ke Indonesia Timur, mulai dari Teluk Bintuni, mulai dari Wasior, itu semua teman-teman sudah expand ke sana. Artinya, saya sedang berpikir, Jawa Timur itu seperti revolusi industri tahun abad ke-18 gitu ya. Industrinya dibuat Jawa Timur, lalu kemudian ada ekspansinya di sana. Jadi pada Pak Dedi juga ada di-spill sedikit tentang BTS, Bromo Tengger Semeru, Wilis. Jadi orang Jawa Timur itu nanti 2030 hidupnya tinggal leisure time saja gitu loh. Healing saja. Karena memang semua industrinya sudah dikembangkan gitu. Kalau sekarang UMR-nya cuma 5.000 US dollar, 5.500 US dollar, 2030 Jawa Timur tuh mentargetkan 33.000 US dollar loh. Itu di dokumen tentang perencanaan pembangunan jangka menengah itu sudah ada. Sudah ada 33.000 US dollar. Jadi saya tidak khawatir sekali, tinggal bagaimana sih memaintain pemerintah provinsi itu bagaimana mengembangkannya. Saya kasih contoh, dulu orang ke Banyuwangi itu tidak ada tujuan, mau ke Bali hanya lewat Banyuwangi. Bupati Aswar Anas waktu itu mencanangkan bagaimana lebih lama tinggal di Banyuwangi. Lalu diciptakan area wisata di sana sangat banyak sekali. Jadi orang tinggal di Banyuwangi itu lebih lama sekali. Gitu ceritanya. Dan disertasi saya juga membuat Joglowiyah. Jogja, Solo, Ngawi, dan Surabaya. Jadi selama ini kalau orang lewat Ngawi lewat aja gitu kan? Lewat aja. Madiun. Apalagi bagaimana sih pemerintah Kabupaten Ngawi juga menyiapkan koridor wisatanya di sana gitu loh. Jadi masing-masing kota sekarang itu menyiapkan bagaimana sih potensi wilayahnya masing-masing. Tidak saling menghancurkan tadi, saling menyempurnakan tadi. Mana yang daerah industri, mana yang daerah pendidikan, mana yang daerah peternakan, itu bisa diciptakan dan bisa dipetakan. Secepat itu. Artinya apa? Sekarang itu kita tinggal meleverage saja, karena perencanaannya sudah ada, tinggal duitnya mana? Nah, duitnya dari obligasi. Bila perlu kan di situ Pak Dedi kan kira-kira. Itu menjadi bentuk kreativitas untuk mencari
peluang dan potensi itu tadi. Tapi saya jadi ingat juga bahwa Jawa Timur ini juga selalu menggaungkan gerbang baru Nusantara nih Pak Dedi. Kita belum bahas nih. Pak Dedi sendiri menanggapi upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Sejauh ini gimana gitu perkembangannya? Karena kan ini tentu bukan bicara setahun 2 tahun gitu ya. Semakin nyata atau semakin samar gitu nantinya? Jadi apa bahasa kami? Anugerah Tuhan ya. Bahasa kami anugerah Tuhan untuk Provinsi Jawa Timur. Karena harus berawal dari kata-kata itu dulu gitu ya. Karena memang arus logistik Indonesia Timur ini, mau barangnya dari mana, saya disampaikan Pak Aryono tadi, banyak pintunya di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Nah, kita punya pelabuhan yang sekarang lagi dikembangkan, pelabuhan yang di Probolinggo. Nah, ini harapan kita yang Probolinggo ini arus barang dari gerbang BTS ini bisa lewat sana. Yang dari sini bisa lewat Tanjung Perak. Dan kemudian sekarang ada lagi yang di Gresik dan segala macam. Betul. Nah, harapan kita dengan geografis yang seperti ini akan mendongkrak gitu loh, mendongkrak perekonomian Jawa Timur. Ini bukan hanya jargon tapi mimpi besar. Karena memang fakta hampir 60% logistik untuk Indonesia Timur itu pintunya di Jawa Timur. Nah, ini menjadi peluang karena kita punya bahkan hari ini sudah sebagai salah satu lumbung pangan nasional gitu kan. Ini bisa menjadi pintu distribusi pangan ke Indonesia Timur. Kita punya produksi industri yang luar biasa, kita punya pier, kita punya share sekarang yang di Gresik itu namanya smelter dan segala macam. Ini potensi kan. Tinggal dengan bentang yang seperti ini bagaimana bahasa kami di DPRD Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengorkestrasi bahasa saya. Kalau bahasanya beliau tadi itu kan ya bagaimana meramu ini, bahasa saya mengorkestrasi. Saya sepakat gitu loh bahwa ekonomi itu tumbuh dari perut masyarakat gitu ya. Maka juga harus menggenjot bagaimana daya beli masyarakat kan gitu, daya beli masyarakat. Nah, di desa tadi sudah disepil oleh Pak Aryono, sekarang ada BUMDes dengan 8.000, saya lupa angka pastinya, 8.000-an desa dan kelurahan di Jawa Timur. Ini potensi luar biasa. Potensi luar biasa. Bahkan kita desa terbanyak di Indonesia Raya ini gitu ya. Nah, ini juga harus kita genjot. Hari ini bagaimana sinkronisasi koperasi desa dengan dapur bergizi MBG gitu. Agar suplainya ini bisa muter gitu ya. Bagaimana produk BUMDes yang ada di desa itu ada yang kalau di Malang tentu kental dengan sayur mayur dan buah-buahnya kan gitu loh. Nah, ini bisa kemudian terintegrasi dengan BGN tadi gitu loh. Yang Banyuwangi MBG ya, dengan terintegrasi dengan MBG tadi. Di Banyuwangi dengan stok padinya yang melimpah ini kan bisa menjadi suplai bagi, ya mohon maaf, Surabaya yang memang sudah tidak punya padi lagi gitu kan. Nah, ini kan begitu Pak. Itu mengorkestrasinya ini harus balancing pada saya. Saya bahkan tadi tertarik dengan statementnya Pak Aryono terkait tentang bagaimana ada penelitian di dulu Pak Aswaranas agar orang lama tinggal di Banyuwangi tidak hanya datang melihat pantai terus pulang gitu. Atau bahkan cuma lewat gitu ya. Areal-areal seperti Banyuwangi ini banyak di Jawa Timur. Seperti yang saya katakan tadi Pacitan. Sekarang orang ke Pacitan itu agak bahasanya arek Surabaya wegah. Wado, kemudian medannya susah kan gitu. Nah, ini kan problem, Pak. Dulu sama, Mas. Mau ke Teluk Biru Pantai Biru yang di Banyuwangi dulu ya, saya juga. Mau ke Banyuwangi itu males, jauh. Tapi sekarang dengan adanya tol, akses dan segala macamnya, orang oke ke Banyuwangi. Nah, tentu misalnya kalau kita ngomong ketimpangan tadi kayak Pacitan. Nah, JLS itu menjadi salah satu pintu bagi saya agar kemudian Pacitan itu menjadi salah satu destinasi seperti Banyuwangi yang diceritakan beliau tadi. Nah, sehingga kita ini di pintu utara, pintu selatan dan segala macam ini bisa tumbuh bersama, tumbuh bersama. Sekarang pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait konektivitas ini sudah
mengaktifkan sekitar 7 koridor Transjatim. Betul. Nah, 7 koridor Transjatim. Ya tentu maksud kami ini sebagai DPR, konektivitas ini tidak hanya di areal apa ini Pak ya namanya, areal induk lah bahasa saya, apa namanya, gerbang Kertasusila dan kemudian kita punya BTS. Itu dunia mengakui keindahan Bromo maksud saya ini. Tetapi kan bagaimana caranya wisatawan itu seperti yang disampaikan oleh beliau tadi itu agak lama buang duitnya di sana. Kan ini buang duitnya agak lama gitu. Dan kemudian di sana juga ada pier yang industrinya juga tumbuh. Ini kan terkoneksi dengan pelabuhan Probolinggo tadi gitu. Nah, inilah bahasa kami orkestrasi. Mengorkestrasi itu tidak hanya mengandalkan uang daerah, uang APBN. Karena seberapapun besarnya uang negara dan uang APBD pasti kurang. Nah, kita harus mengajak masyarakat, kita harus mengajak pihak ketiga, harus mengajak pihak swasta. Karena uang pengusaha ini kelihatannya lebih besar daripada uang APBD ini. Nah, ini untuk bersama-sama membangun Jawa Timur. Siapa yang bisa membantu kita membangun ekosistem wisata yang ada di BTS. Siapa yang bisa membantu kita membangun infrastruktur yang ada di lintas selatan. Tentu ini penting. Penting, karena itu akan memperingan beban keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik, membangun bersama begitu ya. Nanti kami akan bahas bagaimana konklusinya untuk juga Jawa Timur bisa tetap terus tumbuh. Dan ini sesuai dengan tema di ulang tahun ke-80. Saya jeda pemirsa, kami kembali dengan segmen terakhir. Tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jawa Timur tentu menjadi kewajiban gitu ya pemirsa untuk bisa membuat Jawa Timur ini bisa terus bertumbuh. Saya ke Prof Hesti terlebih dahulu. Prof Hesti sebagai konklusi juga sebagai reminder untuk bisa membuat ini tetap terjaga. Menurut Prof Hesti, apa yang harus diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur secara detail gitu ya supaya perkembangan Jawa Timur bisa terus membaik, terutama dari kebijakan-kebijakan publiknya juga. Ya, saya sependapat tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Jawa Timur itu harus kreatif untuk bisa memberikan pertumbuhan ekonomi secara baik, secara signifikan. Tapi jangan lupa bahwa ketika melakukan pembangunan itu jangan sampai kemudian masyarakat itu tidak menjadi tuan rumah di tempatnya sendiri. Khawatirnya ketika itu ada pembangunan pariwisata, kemudian transportasi dibenahi, tapi kesejahteraan masyarakat itu tetap stuck. Dia tidak menikmati segala sesuatunya. Kemudian di situ menjadi sangat mahal semuanya, gitu ya. Ketika di daerah pariwisata, justru contoh saja kalau kita lihat di misalkan Bali, justru kita merasa bahwa kita ini asing karena semuanya menjadi mahal. Nah, kalau Jawa Timur ini yang tadi anugerah Tuhan yang luar biasa, kemudian dibangun demikian rupa, tapi ternyata dari sisi pembangunannya meningkat, tapi aspek kesejahteraannya tidak terperhatikan. Nah, sehingga kalau itu memang dilakukan dan itu adalah sebagai upaya supaya beban daerah itu tidak hanya bergantung kepada APBN maupun kemudian pajak, tetapi ada kreativitas. Yang lain adalah yang harus diperhatikan, ketika Jawa Timur itu ingin mengembangkan potensi daerahnya, jangan lupa bahwa tidak semua yang dikembangkan oleh provinsi, kabupaten, kota itu akan masuk ke menjadi sumber PAD. Betul. Bisa jadi jangan-jangan ketika dibuat sebuah pembangunan yang luar biasa, tapi itu hanya sekedar masuk dalam komponen bagi hasil misalkan. Yang Jawa Timur ternyata tidak menikmati kekayaannya luar biasa, begitu pembangunan dilakukan, apapun ada di Jawa Timur, tapi ternyata begitu masuk undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, oh ini ternyata bukan masuk PAD, tapi ini adalah masuk ke APBN bagi hasil itu. Nah, jadi menurut saya
silahkan mengembangkan kreativitas masing-masing, PAD-nya ditingkatkan, tetapi nomor satu tadi Pak Deddy sampaikan, perut rakyat itu harus diperhatikan, pupuk dicukupi, kemudian petani itu juga mereka tidak menjadi buruh, mereka menjadi orang yang kemarin bahasanya pejuang nelayan dan petani, mereka itu adalah yang menghasilkan karbohidrat, protein untuk rakyat Indonesia, tapi kondisi mereka tidak perhatikan. Nah, jadi saya kira nelayan, petani, kaum marginal itu tetap harus menjadi perhatian Jawa Timur. Jadi memang harus cermat betul, gitu. Harus cermat betul. Dan saya tidak setuju kalau pendidikan itu kemudian harus diliberalisasi, karena kalau provinsi itu adalah SMA, SMK, mungkin tidak cukup dengan beasiswa, tetapi bagaimana anak-anak yang ada di desa itu tidak perlu kemudian mereka harus ke kota, karena SMA, SMK itu adanya di kota. Nah, mungkin di kabupaten, di kecamatan itu harus bertumbuh. Nah, kalau yang bicara tentang swasta, tadi adanya itu mungkin di kota. Tapi ketika mereka itu berada di daerah, di kabupaten, di kecamatan atau di desa, itu biayanya tinggi. Ketika mereka harus membayar sekolah, nah itu bagi mereka akan berat. Jadi menurut saya pembangunan dilakukan, tetapi sekali lagi kebijakan publik yang menyentuh relung hati masyarakat secara fundamental itu tetap harus menjadi perhatian. Saya kira itu maksudnya. Saya ke Pak Haryono. Pak Haryono, konklusinya 1 menit aja Pak, karena waktu berkejar dengan waktu nih. Kunci sukses untuk ekonomi Jawa Timur tetap bertumbuh seperti yang sudah berjalan, kira-kira apa lagi nih? 4 tadi sudah saya bahas, 1 yang belum saya bahas adalah teknologi. STEM. Harus dikembangkan terus. Iya, sains, teknologi, art maupun dikaitkan dengan matematika itu harus dikembangkan. Jadi semua itu bisa di leverage menggunakan teknologi. Apalagi semua sudah serba digital. Industri 4.0 menjadi 5.0, semua hitungannya detik, dan itu bisa terjadi. 33.000 US dollar per tahun bisa terselesaikan. Demikian, terima kasih. Itu harus diterapkan juga di Jawa Timur berarti ya. Oke. Pak Deddy, terakhir Pak Deddy, untuk kemajuan Jawa Timur nih. Ya, saya menggunakan idiomnya Bu Gubernur bahwa Jatim bisa. Kita yakin Jawa Timur bisa menghadapi turbulensi ekonomi hari ini. Kita yakin Jawa Timur sangat adaptif dengan kondisi ekonomi global, dan satu yang benar-benar menjadi atensi secara pribadi sebagai anggota DPR, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Esti bahwa dengan anugerah Tuhan yang luar biasa ini, SDM-nya ini harus betul-betul kita genjot, sehingga anugerah Tuhan ini mampu kita optimalisasi untuk kesejahteraan masyarakat secara utuh gitu loh. Nah, tentu ini PR kami bersama, PR pemerintah Provinsi Jawa Timur, PR Bu Kofifa dan Mas Emil, bagaimana kemudian bahasa saya bersama-sama kita mengangkat harkat martabat Provinsi Jawa Timur di gelanggang internasional, bukan hanya gelanggang nasional, tapi gelanggang internasional, sehingga kita menjadi provinsi yang bahasa kita itu mercusuar lah, bahasa mercusuar, tidak hanya di level nasional tapi juga di level internasional. Baik. Itu Mas. Jawa Timur bisa. Jawa Timur bisa. Jatim tangguh terus bertumbuh, itu menjadi semangat juga di 80 tahun Provinsi Jawa Timur, pemirsa. Dan waktu saya sudah habis. Ini saya terima kasih sekali Pak Haryono, terima kasih untuk ulasannya. Prof Hesti, terima kasih, dan juga Pak Deddy juga terima kasih sudah hadir bersama kami di bincang-bincang malam hari ini. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami, dan harapannya tentu masyarakat Jawa Timur bisa terus sejahtera. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kebijakan-kebijakannya juga bisa berdampak langsung untuk kebaikan masyarakat. Saya Desa Nugraha pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.